Halo, balik lagi sama gue Livander Game Dev. Kali ini kita bakal belajar tentang interface Unity ya. Jadi di sini ada banyak window nih. Ada hierarchy window, ada scene, ada game, ada inspector, project, console. Mereka punya tugas mereka masing-masing guys. Kalau hierarchy ini tempat menyimpan semua game object. Nih, semua yang ada di game itu adalah game object. Kayak player, musuh, NPC, item, semua namanya game object guys. Nah ini nih. Kamera pun juga namanya game object. Cahaya juga game object. Misal kalian klik kanan, 3D game object, kalian pilih cube. Nah, bakal kebentuk game object yang bentuknya cube, kubus. Terus kalian bisa scroll-scroll ya di bagian scene-nya. Kalau scene ini tempat kalian ngelihat dunia game-nya. Jadi kalian bisa atur-atur kubusnya mau taruh mana. Terus kalau cara gerakinnya, kalian tahan klik kanan, maka jadi kayak mata gitu kan kursornya. Kalian bisa lihat-lihat samping tuh. Terus kalau kalian pencet WASD, kalian bisa gerak. Nah, jadi dengan gerakan ini, kalian bisa lihat lebih lanjut deh tentang dunia game kalian tuh kayak gimana. Kalian mau ngaturnya kayak gimana lebih kelihatan jelas. Terus bisa juga pakai Q sama E. Nah, jadi WASD, Q sama E buat ngelihatnya. Habis itu, bedanya scene sama game. Ini kan ada scene sama game nih. Game itu yang bakal dilihat sama playernya nanti pas game kalian dimainin. Kalau scene itu yang dilihat sama developernya pas developernya mau ngubah-ngubah gamenya. Gitu guys, bedanya scene sama game, oke? Terus kita udah tahu hierarki, scene, game, sekarang inspector. Inspector itu adalah behavior-behaviornya si game object. Misalnya nih, main kamera nih. Main kamera punya behavior kamera. Jadi dia bisa bertugas sebagai kamera beneran. Terus dia juga punya komponen audio listener. Pokoknya nih buat kumpulan behavior-behaviornya si game object. Nah, maka dari itu kita sebenarnya juga bisa bikin empty game object. Jadi kalau kalian klik kanan, create empty, maka kalian bakal bikin game object juga sama game object. Bedanya dia nggak punya behavior. Dia cuma punya transform. Kalau transform itu adalah posisinya guys. Dia ada posisi, rotasi, sama scale. Scale itu ukuran. Jadi kalau kalian klik dua kali nih, klik kiri dua kali, bentar di scene, kalian klik dua kali, nggak kelihatan apa-apa kan? Padahal sebenarnya ada game object di sini guys. Nih ada game object di sini. Cuman karena dia nggak punya behavior apa-apa, dia cuma punya posisi. Jadinya begitu. Inilah yang disebut empty game object. Nah sekarang di bagian project, ini adalah tempat naruh-naruh aset. Misal kalian punya gambar-gambar, kalian punya musik, kalian punya apa, kalian bisa taruh semua di sini. Yang nantinya bakal kalian masukin ke hierarki buat kalian masukin ke dalam gamenya. Pokoknya ini buat naruh aset-aset kalian, senjata kalian buat bikin game tuh apa aja, gitu. Nah, kalau buat konsol, ini buat ngelihat error message. Jadi kalau misalnya kalian ada error atau ada apa, kalian bisa lihat semua di sini tulisannya. Ini buat membantu kalian dalam programmingnya nanti, guys. Oke, habis itu, di bagian atas kiri sini ada banyak tools. Di sini ada hand tools. Kalau hand tools itu kalian buat gerakin-gerakin doang nih. Kalian klik kiri buat gerakin, buat ngeliat-ngeliat. Kalau move tool, kalian bisa mindahin game objeknya. Kalian klik, nah kalian bisa mindahin. Kalau hijau itu Y axis, Y itu atas bawah, Y ya, Y atas bawah, X itu kanan kiri, nih kanan kiri, Z itu depan belakang yang warna biru. Nih kalau kalian bingung nih lihat di sini nih, Y itu hijau, X itu merah, Z itu biru, bisa maju mundur. Ini maju mundur dia. Habis itu di bagian ketiga ada rotate tool. Rotate tool ini jelas namanya yang buat ngerotate, buat muter-muter. Nah, tuh buat muter-muterin. Kalian bisa muterin dari X-aksisnya, bisa Y-aksisnya, Z-aksisnya, muter-muter gitulah. Terus undo aja lagi biar nggak pusing. Terus di bagian sini ada scale tool. Sudah jelas dari namanya, dia buat memperbesar game objeknya. Kalau kalian tarik yang hijau, ya dia besarnya ke atas. Kalau kalian tarik yang biru, dia ke depan besarnya. Kalau kalian tarik yang merah, dia besarnya menyamping. Nih, lihatnya begini deh, biar lebih jelas. Nah, kalau merah dia besarnya menyamping tuh, guys. Tapi, ada cara lebih bagus lagi. Kalau kalian mau besarnya tuh tetap mantep gitu, nggak ke-stress game objeknya. Kalian pencet yang di tengah sini nih. Nah, habis itu tarik. Tuh, jadi besarnya bakal sesuai. XYZ-nya bakal sama terus. Gitu, guys. Jadi, dia nggak bakal ke-stretch game objeknya. Nah, sisanya ini ada rect tool, ini lebih ke UI sih nanti. Ini kan belum UI ya, ini cuma game object doang. UI itu user interface. Sisanya kayak gabung-gabungan doang sih, gue nggak pernah pakai. Terus ini juga ada hotkey-nya guys. Dan dia urutan dari hand tool itu Q, move tool itu W, rotate tool itu E,
R, T, gini urutan nih. Q, W, E, R, urutan ya. Jadi nanti kita bakal make hotkey aja. Nggak usah gue klik-klik sini kelamaan kalau kayak gitu. Jadi langsung Q, W, E, R aja. Sesuai kita mau pakai tools yang mana. Kalian harus biasain pakai hotkey guys, kalau nggak kelamaan bikin gamenya. Terus selain bikin cube, kalian juga bisa bikin objek lain. Kalian klik kanan, create 3D object, misal sphere. Nah, maka bakal kebentuk lingkaran. Tuh yang di sini nih, bakal kebentuk bola ini. Untuk sementara kalian bakal belajar menggunakan objek-objek ini dulu. Kalian belum pakai karakter-karakter kayak 3D model gitu, jangan dulu. Yang simple-simple dulu aja ya guys. Nah, ini dia. Kalian udah belajar basic-basicnya interface Unity, kegunaan dari masing-masing window. Kedepannya kita bakal pelajarin lagi tentang komponen-komponen ada di inspektor ini. Kan kita tadi baru ngeliat ada kamera sama transform kan. Nanti kita bakal lanjut lagi pelajarin komponen yang lain atau bisa disebut juga behavior yang lain. Oke guys? Gue Livan dari Game Dev, sampai jumpa di video selanjutnya.